Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Beberapa bulan lalu atau minggu lalu ada yang WA saya suruh mencarikan bilah dari kubur atau biasa yang disebut sanaman karam. Bilah dari kubur atau sanaman karam, bilah di dalam peti mati, bilah yang berasal dari peti mati orang Dayak yang diangkat lagi, lalu bilahnya disimpan oleh keluarganya. Nah, kali ini saya dapat baru yang pemiliknya ini sekitar sebulan yang lalu dapatnya mungkin. Ini saya baru dapat informasi, kontak lalu ada bilah senam karan selaku, tapi sudah diwarang kain atau istilahnya sudah dikasih gagang, dikasih sarung, tapi bilahnya dari kuburnya orang Dayak Benuak. Seperti itu. Kita akan lihat nanti ya, kita akan lihat gagangnya dulu. Ini gagangnya baru, ini gagangnya dari kayu ulin, akarnya kayu ulin, buat bulu tunggur, lalu sulatnya dengan sulat kaman malo, lalu dengan slopnya dari tanduk, sarungnya satu tembusan. Entah ini menggunakan kayu apa ya, namanya ini seletuk, ada seletuknya, rotan batang ya, dikasih ini khas dari Dayak Benuak. Seperti ini, tidak ada ukiran sama sekali polos, hanya ukirannya di atas saja, tidak ada mata pisau, anak pisaunya. Kita akan lihat bilahnya ya, karena ini bilah dari kubur. Dan ketika saya memegang ini memang berasa agak panas di belakang saya, di tengkuk ya, terasa merinding. Dan biasa di sini terus kayak kena setrum ya, sedikit-sedikit. Kita akan lihat bilah ini. Katanya bilah ini bilah beracun. Kalau bilah sanaman karam, dia akan ditakuti makhluk pengganggu, setan-setan, jin, kuntilanak, gendruwo. Kalau kita tancapkan di dalam tanah, akan kabur semua pengganggu makhluk pengganggu. Dan ini bisa untuk menyembuhkan sakit perut atau sakit dari gangguan setan, gangguan makhluk halus, dan mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Ditakutin oleh seorang ilmu kebal, orang kebal akan takut dengan mando ini. Walaupun tampilannya jelek ya, tampilannya seperti ini, tapi dia mempunyai energi yang luar biasa, bisa menembus kulit orang-orang kebal, bisa menyobek kulit orang-orang yang kebal, bisa mengusir hantu-hantu pengganggu, kuntilanak, gendruwo. Kita tancapkan dalam tanah sekitar rumah kita, akan lari semua kuntilanak gitu. Seperti itu. Dan saya masih merasakan panas. Ini ciri khas lama alat mandonya seperti ini. Seperti ini. Ini kopi fake. Ciri dari mando lama adalah seperti ini. Pancungnya satu. Dan ini sudah ada rompel-rompel di sini ya. Compelan. Seperti ini. Belakangnya juga tampilannya ini walaupun digosok ya,
Ini katanya sudah digosok berkali-kali, diamplas, diasah, dihilangkan, itu warnanya menghitam begini terus. Ini yang meninggal adalah orang Dayak Benuak, kakeknya ya kakeknya atau siapa ya di dalam ini namanya. Ada orang kemarin ada yang nanya, tolong ditanyakan siapa yang meninggal, dia akan mereaksi, melihat energi agar bisa bersinkronisasi dengan energi dari yang meninggal, seperti itu ya. Meminta seperti itu. Nanti akan saya tanyakan siapa yang meninggal, siapa yang bareng dengan ini. Seperti itu. Ini panjangnya 1, 2, sekitar 45 cm ya. Lihat, ini sudah bersarung ya, sudah berkomplit ya, dikasih sudah sebulan yang lalu dikasih dikasih sarung dan gagangnya. Satu lagi, saya mempunyai bilah selain ini ya, mempunyai bilah temuan ya. Ini temuan bilah ini belum dikasih sarung ya. Kalau ini yang Sanaman Karam, saya kakak dulu taruh di sini ya. Kalau yang ini bilah temuan. Ini temu di dalam tanah, tapi sudah lama, mungkin berbulan-bulan lalu ya, sudah dibersihkan, tapi sudah menghitam seperti ini. Dia mempunyai ornamen 5, kembangnya hiasan batiknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih seperti ini, dan semuanya lubang-lubang ini yang terisi kosong. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 lubang yang seharusnya diisi oleh kuningan atau tembaga atau perak atau perunggu, yang berbeda jenis logamnya dari bilah ini. Dan pancungnya seperti ini ya, panjang agak menurun segini. Terus di sini ada ukiran pahatan, di sini pahatannya juga seperti ini. Bunganya ada 5 seperti ini. Ini temuan dan belum dikasih gagang dan sarung, sedang dipersiapkan. Nanti mana yang lebih pantas, lebih cocok, gagang apa dengan sarung seperti apa, masih dalam proses perenungan. Gagang model jenis apa yang akan dipasang, mungkin tulang kah atau kayu ulin kah, ukiran motif kenyah atau motif apa, sedang mencari inspirasi dulu. Tapi bagi minat ya, bagi berminat, bilah ini saja juga boleh, atau dengan kita rangkaikan dengan seperti ini, kita pasangkan dengan tanduk kah atau gagang tunggur juga bisa. Mungkin bisa dikasih saran mau dikasih jenis hulu apa, sarung seperti apa, bisa komen di bawah ya. Jadi dua bilah mando ini udah mando temuan, dan ini mando dalam kubur satunya, mando Sanaman Karam. Bagi yang minat ini mando Sanaman Karam ini, oke, silahkan kontak ya, sudah komplit dengan sarungnya. Kalau mau diganti sarungnya juga boleh, tapi yang jelas ini sangat berenergi tinggi. Ini Sanaman Karam ini saya sudah 1, 2, 3, 4 kali dengan ini menemukan mando dalam kubur yang sudah saya pegang. Lainnya masih ada sih punya orang, tapi masih disimpannya sama yang punya, masih belum untuk diperlihatkan kepada saya ataupun dimahalkan seperti itu. Inilah yang ditakutin oleh orang-orang kebal, walaupun ini tumpul ya, walaupun matanya ini tidak setajam baru, tapi jangan meremehkan kalau ini kena tangan,
kita akan beracun, apa istilahnya ya, karena secara logika mando ini sudah terkubur lama di dalam peti mati, sudah bercampur dengan mayat orang mati yang sudah membusuk bareng dengan menutupin, ikut tercemar ini ya, dengan jenazah yang sudah membusuk sampai jadi kerangka, meresap dalam sini. Jenazah-jenazah yang sudah membusuk itu di dalam besi ini, jadi itulah yang membuat racun itu semakin berenergi atau semakin kuat masuk dalam bilah ini. Kalau ditempa, penempa tidak akan pernah mau menempa bilah seperti ini, karena ketika ditempa ya, uapnya atau asapnya yang keluar ini akan mengenai mata, bisa buta, karena ini ada bilah-bilah yang tanda kutip dihindari oleh orang-orang yang tertentu, orang-orang yang tertentu pula yang mencari, orang khusus yang menginginkan mando ini, dan orang khusus juga yang menghindari mando ini. Jadi ini benar-benar bilah mando yang unik, langka ya memang langka karena jarang ditemukan. Ketika kita menemukan mando ini adalah ketika ada acara seperti kuangkai atau mengangkat jenazah orang Dayak, itu diangkat lagi biasanya dimandikan. Ketika acara potong kerbau baru ada bilah. Ini ditemukan bilahnya saja ya, biasanya tidak ada gagangnya atau sarungnya, hanya besinya saja untuk sebagai pegangan di kubur, pegangan di alam sana, sebagai untuk berperang atau untuk menjaga diri. Seperti itu cerita suatu budaya orang Dayak. Bagi yang berminat silahkan komen atau kontak WA ya, nanti saya kasih tahu berapa maharnya buat itu. Semoga video ini bisa membawa manfaat kita semua, bisa menambah referensi pemilihan mando-mando untuk kita koleksi ya. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.